menurut saya dipersepsikan oleh publik bahwa Hmm. pihak yang potensial melakukan gangguan politik ke depan itu adalah PDIP. Tapi PDIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Masih seputar pernyataan Bapak Prabowo Subianto yang kontroversial ya, yang berbunyi jika tidak mau bekerja sama jangan mengganggu. Ini menjadi pusat perbincangan dan perdebatan, pastinya memicu reaksi dari berbagai tokoh politik. Para pakar politik pun memberikan beragam tafsiran atas pernyataan tersebut karena memang sifatnya yang multi tafsir ya. Pernyataan Bapak Prabowo ini yang bisa kita artikan macam-macam dan punya makna yang luas. Namun publik cenderung mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepada PDIP. Asumsi semakin kuat setelah Adi Prayitno memberikan tanggapan di Kompas TV. Ayo jujur ya, pasti kalian juga punya asumsi yang serupa kan? Nah, video tanggapan Adi Prayitno menjadi sorotan utama dalam mengurai makna dan implikasi dari pernyataan Bapak Prabowo Subianto. Mari kita simak. Selamat malam Mas Adi. selamat malam, Nitya. Mas Adi, ini pihak mana yang disindir Prabowo yang disebut tidak mau diajak kerjasama? Ya, tentu hanya Prabowo dan Tuhan saja sebenarnya yang tahu. Kira-kira pihak mana yang tidak mau diajak kerjasama. Karena statement beliau itu kan sifatnya general. Bisa partai, bisa orang, bisa kelompok kepentingan, ataupun gerakan-gerakan civil society yang memang sejak awal begitu kritis dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat pembicaraan netizen sampai malam hari ini, yang disebut tidak mau bekerja sama itu kalau melihat gestur politiknya adalah PDIP. Karena kan misalnya PDIP ini kan sejak lama misalnya soal kemungkinan akan bertemu dengan Prabowo Subianto, tapi per hari ini ya pertemuan itu tidak kunjung dilakukan. Karena memang misalnya PDIP itu punya intensi dan bahkan kecenderungan berada di luar kekuasaan sebagai oposisi. Jadi itu pembicaraan-pembicaraan netizen ya. Cuman kan problemnya apa iya Pak Prabowo ini ingin menyindir pihak-pihak seperti PDIP yang tidak mau bekerja sama, tapi berpotensi misalnya mengganggu jalannya pemerintahan. Mengingat memang hubungan lebih yang kemana Mas Adi kalau Anda melihatnya? Lebih yang mana? Ini lebih kepada penyindir bahwa ada indikasi ada yang mengganggu atau indikasi ada gini, sudah terjadi gangguannya atau semacam antisipasi, hey jangan ganggu ya nanti kalau mau di luar nonton aja nggak apa-apa, tapi jangan ganggu nanti. Ya saya kira memang belum clear ya, apakah yang dimaksud dengan mengganggu itu adalah kritikan atau misalnya memberikan check and balances ataukah bentuk gangguan-gangguan yang lain yang justru akan mengganggu stabilitas politik pemerintahan yang akan datang. Kalau yang dimaksud mengganggu itu adalah check and balances, kelompok-kelompok kritis yang sering memberikan sikap kritis kepada pemerintah misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, ya tentu bukan mengganggu, tapi itu adalah bagian dari eksistensi demokrasi. Karena apapun partai politik, gerakan civil society, aktivis mahasiswa, aktivis-aktivis pro demokrasi, kalau melihat realitas politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka wajib hukumnya memberikan kritik, memberikan masukan, tentu untuk membuat supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu on the right track, pro dengan rakyat, dan tentu saja sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, publik sebenarnya menunggu apa yang dimaksud dengan mengganggu. Sepanjang kritikan dan masukan itu diberikan dalam kerangka konstitusional sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, saya kira tidak ada persoalan. Wajar saja ya, meskipun memang kan dari awal Prabowo mengatakan bahwa merangkul semuanya. Yang menjadi persoalan itu kalau gangguan itu adalah inkonstitusional, seperti ancaman-ancaman separatis, seperti gerakan-gerakan politik yang mencoba untuk memisahkan dari Indonesia, yang justru itu menimbulkan instabilitas politik, tentu layak untuk dilawan ya. Tapi inilah yang sebenarnya sedang kita tunggu, apa terjemahan yang dimaksud soal kalau pun toh tidak mau diajak bergabung ya jangan mengganggu. Ini yang sepertinya per malam hari ini publik menganggap jangan terlampau takut misalnya kalau di 5 tahun di masa pemerintahan yang akan datang muncul kelompok-kelompok kritis, muncul kelompok-kelompok aktivis termasuk partai politik yang tidak mau bergabung, itu justru berada di luar kekuasaan yang tentu saja
sifatnya kritis dan akan resisten dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Justru disitulah kemudian demokrasi kita akan sehat, Mbak Nitya. Ya, kalau konteksnya adalah kerjasama politik ya, karena ini juga kan dibicarakannya di hadapan Partai Amanat Nasional yang memang bagian dari koalisi gitu. Kalau dianggap ada potensi gangguan, ini logikanya datang dari partai yang punya kekuatan cukup besar ya? Ya, saya kira sebenarnya gangguan itu potensial datang dari yang tidak mau berkoalisi dengan kubunya Pak Prabowo dan Gibran. Bisa dari partai ataupun unsur-unsur non-partai. Tapi yang sebenarnya dibaca oleh publik adalah partai politik, yaitu partai politik besar yang sangat mungkin dia punya jejaring, punya akses, dan punya network yang bisa menggerakkan kekuatan politiknya untuk menjadi oposisi dan kelompok-kelompok yang selama ini akan berhadapan secara politik dengan kepentingan politik pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Disitulah kemudian relevansinya bicara tentang PDIP yang seakan-akan kemudian disasar dari statement ini. Karena per hari ini partai politik yang menurut saya, menurut publik dan pembicaraan netizen, yang kelihatan ingin jadi oposisi hanyalah PDIP. Kalau yang lain rasa-rasanya sudah sangat siap untuk melakukan kerjasama dengan Prabowo Subianto, Nasdem, PKB, bahkan termasuk PKS sekalipun, sangat kelihatan sekali bahwa gestur tubuh mereka itu ingin bekerjasama dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, tapi tidak dengan PDIP. Per hari ini PDIP masih menggugat ke PT UN terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu, terkait dengan keabsahan MK-MK, terkait dengan dugaan-dugaan pemilu yang dinilai penuh dengan kecurangan itu. Itulah yang sepertinya menurut saya dipersepsikan oleh publik bahwa pihak yang potensial melakukan gangguan politik ke depan itu adalah PDIP. Tapi PDIP kan kekuatan politiknya hanya 16%. Bagi saya nggak terlalu signifikan. Dan inilah yang saya kira per hari ini publik terus membincangkan bahwa Pak Prabowo sebenarnya sedang mewarning pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan, jangan pernah memberikan sikap-sikap yang konfrontatif yang justru itu akan merusak instabilitas, itu yang akan mengganggu bagaimana konsolidasi, merawat Indonesia, menerjemahkan visi misi Indonesia untuk menjadi Indonesia emas, hanya karena persoalan-persoalan yang disebut dengan mengganggu itu, Nitya. Ya, jadi artinya sama-sama bangun bangsa ini juga diucapkan ya dalam pidato. Ya, seperti itulah ya. Dugaan atau asumsi publik itu semakin kuat dengan pernyataan Mas Adi, dan ini Mas Adi juga di sini sama mengasumsikan ya, karena kalau kita lihat sih untuk sekarang itu yang real untuk berada di luar pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yaitu partai PDIP gitu kan. Jadi tapi ini penting juga untuk menggali makna dan implikasi dari pernyataan Bapak Prabowo ya, dengan bijak dan objektif, serta memahami bahwa tafsiran dapat beragam tergantung perspektif masing-masing individu gitu loh. Ya, saya juga punya tafsiran yang beda gitu. Pasti kalian juga sama gitu. Setiap individu itu pasti tafsirannya beda-beda gitu ya. Termasuk Mas Adi juga di sini ya, yang speak up di sini pasti punya asumsi, punya tafsiran yang berbeda-beda gitu ya. Karena kan memang bersifat multi tafsir ya pernyataan dari Bapak Prabowo itu, tetapi publik itu mengasumsikan kuatnya itu merujuk ke PDIP gitu, bahwa sindiran itu dikhususkan untuk PDIP yang memang berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi ya. Aduh. Nah, mungkin sekian, terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.